Sebentar. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan termodinamika larutan ya. Jadi nanti yang akan dipelajari itu terkait dengan perbedaan antara larutan ideal dan non ideal, meskipun sebelumnya sudah sempat disinggung ya terkait dengan larutan ideal dan non ideal, di mana pada larutan non ideal nanti kita mempertimbangkan yang namanya koefisien aktivitas. Nah, nanti di modul ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita menentukan koefisien aktivitas ya dengan menggunakan berbagai macam model begitu ya. Nanti akan terdapat kurang lebih 5 model ya. Ada Margules, ada model Van Laar, ada model Wilson, ada model eh, Univac, sama ada model NRTL begitu ya. Nah, masing-masing model nanti mereka memiliki suatu parameter-parameter yang perlu kita evaluasi begitu ya nantinya ya. Dan saya sudah upload juga untuk materi hari ini beserta Excel ya. Jadi Excelnya ada beberapa sheet yang nantinya bisa kita gunakan untuk bisa mengerjakan problem-problem atau latihan soal yang ada di dalam slide ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita capaian untuk modul ini kita akan mempelajari perbedaan antara larutan ideal sama larutan tidak ideal ya. Jadi kalau larutan ideal kita anggap koefisien aktivitasnya sama dengan satu begitu ya. Kalau larutan tidak ideal itu tidak sama dengan satu. Jadi nilainya bisa lebih besar atau lebih kecil dari satu gitu ya. Kalau lebih besar dari satu itu maka interaksi antara eh, interkomponennya gitu ya. Masih ingat ya yang sudah sempat saya bahas ya. Jadi kalau koefisien aktivitas itu kalau sama dengan satu, ini kita katakan ideal gitu ya. Kalau lebih dari satu, maka ada yang kita sebut sebagai inter apa interaksi interpartikel interkomponen gitu ya. Interkomponen itu berarti antar komponen yang berbeda itu lebih rendah gitu ya, sehingga kecenderungan untuk komponen murninya menguap tuh tinggi gitu ya. Murni menguap itu tinggi ya. Sedangkan kalau kurang dari satu, ini kebalikannya ya. Interaksi interkomponennya dia tinggi, sehingga komponen murninya ini menguap. Kecenderungan untuk menguapnya jauh lebih kecil. Nah, nanti kita akan mengevaluasi untuk koefisien aktivitas ini dengan berbagai macam metode gitu ya. Jadi ada beberapa algoritma yang nanti akan digunakan. Ada Margules, Van Laar, Wilson, Univac, dan NRTL ya. Yang nanti akan kita pelajari begitu. Oke, nah ini seperti yang saya tadi sampaikan ya. Jadi untuk yang larutan ideal dan tidak ideal eh, itu bergantung pada nilai koefisien aktivitas sekali lagi ya. Jadi kalau larutan ideal kita anggap tidak ada interaksi sih antar komponen gitu. Nah, sedangkan kalau tidak ideal maka kita mempertimbangkan adanya interaksi antar komponen. Jadi interaksinya bisa berupa tarik menarik antar komponen atau intrakomponen gitu ya, atau tolak menolak. Nah, kalau misalnya nilai koefisien aktivitas ini kita pertimbangkan gitu ya, maka kita kembali lagi ke rumusan awal gitu ya, nilai koefisien aktivitas ini akan memiliki suatu nilai ya. Tadi bisa lebih dari satu atau kurang dari satu. Nah, kalau misalnya kita mempertimbangkan juga eh, fasa gasnya tidak ideal, apa yang kita pertimbangkan? Ya kita mempertimbangkan nilai ini ya. Ini kita sebut sebagai koefisien fugasitas ya. Ini kita sebut sebagai koefisien aktivitas. Sedangkan ini adalah fugasitas ya. Nah, tapi pada keadaan misalnya gas ideal, maka koefisien fugasitas sama dengan satu, begitu ya. Dan nilai dari fugasitas itu sendiri nanti akan sama dengan apa? Sama dengan PI saturated gitu ya. Atau sama dengan saturated pressure komponen I tersebut begitu. Jadi kalau misalnya itu kita analogikan eh, keadaan atau gasnya itu adalah dalam keadaan ideal. Ya.
Nah, ini gambaran PXY diagram ya. Jadi sebagai contoh saja, di mana kita sebelumnya sudah juga menentukan titik azeotrop gitu ya. Titik azeotrop kita sudah bisa menentukan berdasarkan apa? Nilai dari relatif volatility ya, atau nilai alfa. Nilai alfa itu ada yang masih ingat? Itu adalah rasio antara eh, komponen fasa uap komponen fraksi fasa uap dibagi fraksi fasa cair komponen satu gitu ya, dibandingkan dengan komponen dua kalau misalnya sistemnya biner ya. Nah, di sini kalau misalnya dalam menentukan titik azeotrop, sekali lagi bisa kita tentukan berdasarkan gambar PXY-nya. Jadi sekali lagi titik azeotrop itu akan terjadi jika nilai dari komponen fraksi fasa uapnya sama dengan komponen fraksi fasa cair ya, X1 sama dengan Y1. Nah, pada titik azeotrop ini maka dia memiliki apa? Positif ya di sini ya. Titik azeotrop positif kenapa? Karena nilai dari temperature azeotropnya ini lebih besar dibandingkan dengan temperature saturated baik itu untuk komponen satu dan juga komponen dua ya. Nah, ini sudah kita sempat bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi harapannya tidak ada masalah ya terkait dengan penentuan nilai atau titik azeotrop. Nah, sekarang kita eh, masuk ke dalam eh, apa kurva PXY begitu ya. PXY ketika kondisi ideal dan jika ada deviasi atau keadaan non ideal. Apa yang akan terjadi? Nah, ini sebagai contoh, kalau misalnya saya menganggap suatu sistem larutan ya itu bersifat ideal, itu gambarnya adalah yang sebelah kiri, di mana kita di sini memiliki kurva PX dan juga kurva PY ya. Kalau misalnya PX diagram yang di bagian bawah berarti apa? Superheated vapor ya, atau kondisi uap gitu ya, yang di atas ada subcool liquid ya. Nah, berarti kalau misalnya di kondisi ideal, misalnya kita menentukan di suatu titik gitu ya, ini misalnya ada apa? Kita menentukan suatu titik gitu ya, titiknya adalah seperti yang digambarkan di sini ya. Jadi kita komparasi ketika kita menganggap suatu larutan ideal dan suatu larutan tidak ideal ya. Di satu titik yang sama, apa yang berbeda di sini? Ada yang bisa menjawab tidak? Apa perbedaan titik yang sebelah kiri dan titik sebelah kanan kalau misalnya kita melihat dari PXY diagram? Dengan kondisi apa ya, koordinat yang sama gitu ya, pada tekanan kurang lebih 1200 mmHg dan juga fraksi mol komponen satunya sekitar 0,7 gitu. Apa yang membedakan di kurva sebelah kiri yang ideal dan kurva sebelah kanan yang mengalami deviasi positif atau tidak ideal? Yang satu ada vapor sama cair, yang satu vapor semua, Pak. Oke, nah itu ya. Jadi kuncinya adalah yang di sini kan ada di dalam kubah lah gitu ya, di dalam kurva PX dan juga PY-nya gitu ya. Dan di antara apa dew line dan juga bubble line gitu ya. Berarti di sini kita bisa mengindikasikan bahwa ini berada di dua fasa ya. Jadi di situ ada fasa cairnya, ada juga fasa uapnya ya. Sedangkan kalau misalnya kita menganggap dia ada deviasi positif gitu ya, ini hanya fasa uap saja karena dia tidak berada di antara dew dan juga bubble line ya. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Jadi penting sekali kita dalam hal ini adalah di slide ini menekankan bahwa ketidakidealan suatu larutan itu penting untuk dipertimbangkan gitu ya. Karena nanti salah satunya adalah berdampak pada kondisi fasa pada komponen yang berada di dalam sistem tersebut gitu ya. Apakah dia berada di dua fasa, apakah dia misalnya uap saja atau misalnya dia cairan saja ya. Ini tergantung juga terhadap ketidakidealan yang terjadi. Apakah dia deviasi positif atau deviasi negatif ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian excess properties di sini ya. Karena nanti kita akan menentukan sebenarnya nilai dari koefisien aktivitas. Nah, bagaimana cara kita menentukan koefisien aktivitas? Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan excess properties atau sifat berlebih gitu ya, berlebih dari suatu komponen parameter termodinamik ya. Nah, kita biasanya menggunakan basis ini ya, ada excess Gibbs energy
ya. Jadi excess Gibbs energy ini umumnya kita definisikan sebagai selisih antara energi bebas Gibbs ya untuk larutan ideal dan juga untuk komponen I ya yang dia menitik beratkan terhadap atau mengkonsiderasi adanya nilai dari fugasitas begitu ya. Dan kita juga nanti akan bertemu atau mengkaitkan gitu ya antara dimensionless excess Gibbs energy di mana excess Gibbs energy-nya ini dibagi dengan tetapan gas dan juga temperatur kondisi operasi yang digunakan di dalam mengevaluasi sistem ya. Nah, ini kita peroleh sebenarnya dari turunan ya gambaran turunan yang disampaikan di dalam slide ini ya. Jadi nilai dari kita mengkonsiderasi ada dua persamaan parsial ya. Jadi ada persamaan parsial energi bebas Gibbs untuk gas ideal ya. Jadi ini ada suatu parameter yang dia merupakan konstanta integrasi sebenarnya. Ini kalau misalnya mau baca detailnya silakan nanti bisa dibaca di buku Smith-Vanes chapter 10 dan chapter 13 kalau tidak salah ya. 10, 11 dan 13 begitu. Tapi di sini saya ingin meng-highlight saja begitu ya bahwa tanda ini itu adalah merupakan hasil dari integrasi ya. Jadi dia adalah konstanta integrasi sebagai fungsi dari temperatur ya. Nah, ini adalah rumusan untuk bisa mendapatkan persamaan parsial energi bebas Gibbs untuk gas ideal ya. Nah, karena kita juga mengkonsiderasi juga larutan tidak hanya dalam fase gas gitu ya, tapi dalam fase cair juga. Kita juga perlu menghitung juga persamaan parsial energi bebas Gibbs untuk larutan ideal. Ya. Maka di sini yang membedakan adalah ada nilai Fi yang memiliki bendera di atas. Ya. Tandanya apa? Itu adalah fugasitas spesies atau komponen I di dalam larutan. Ya. Jadi kalau larutan itu kan bisa terdiri atas beberapa komponen, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada benderanya di atas, itu merepresentasikan bahwa spesies komponen I di dalam larutan. Kalau misalnya Fi tanda tanda apa ada bendera di atas, yaitu berarti fugasitas spesies atau komponen I di dalam larutan. Nah, sedangkan Fi yang tanpa tanda bendera gitu ya, itu adalah fugasitas spesies I murni gitu ya. Jadi bukan di dalam larutan. Itu yang membedakan ya. Nah, rumusan untuk bisa mendapatkan fugasitas spesies I di dalam larutan itu bisa kita turunkan sebenarnya ya untuk bisa merepresentasikan persamaan parsial energi bebas Gibbs untuk larutan ideal. Itu cukup mengkalikan atau hasil kali antara fraksi mol spesies I dikalikan dengan fugasitas spesies I murni begitu ya. Nah, dari sini kita selisihkan gitu ya antara energi parsial bebas Gibbs untuk keadaan gas dan larutan ideal, maka diperoleh rumusan seperti ini ya. Nah, di mana untuk koefisien aktivitas itu sebenarnya bisa kita turunkan gitu ya. Jadi nilai dari ini itu merupakan koefisien aktivitas ya. Jadi sebenarnya koefisien aktivitas juga bisa kita peroleh gitu ya dari hasil pembagian antara fugasitas spesies I dalam larutan dibagi dengan hasil perkalian fraksi mol spesies I dikali fugasitas spesies I murni. Ya, jadi rumusannya yang bisa kita gunakan ini atau nanti kita juga bisa mendapatkan rumusan dari sini ya. Jadi energi bebas Gibbs, excess Gibbs energy untuk komponen I itu sama dengan RT ln gamma I. Ya. Nah, dari hasil penurunan rumusan termodinamik yang ada di sini, begitu ya, ini tidak akan saya jelaskan hasil penurunannya, tetapi yang paling penting adalah rumusannya yang ini. Ya. Jadi untuk bisa nanti mendapatkan korelasi antara excess Gibbs energy dengan koefisien aktivitas, kita bisa menggunakan pendekatan ini ya, dimensionless excess Gibbs energy tadi yang seperti saya sampaikan di awal, itu sama dengan hasil penjumlahan dari perkalian fraksi mol fasa cair dikalikan dengan ln gamma komponen I. Ya. Ini adalah rumusan yang bisa kita gunakan nanti untuk bisa menghitung ya. Salah satunya adalah koefisien aktivitas nantinya. Ya. Oke. Nah, dari sini nanti kita akan menghitung korelasi dari model koefisien aktivitasnya. Ya.
Jadi ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan nanti ya. Yang pertama adalah kita dengan menggunakan fitting excess gives ya. Jadi ini basisnya menggunakan grafik dan nanti kita melakukan yang namanya regresi linear ya. Dari regresi linear itulah nanti kita bisa mendapatkan nilai dari koefisien aktivitasnya. Atau kita juga bisa menggunakan optimisasi ya. Optimisasi bisa menggunakan Goal-Seek atau solver ya. Nah, ini adalah step-step dalam memprediksi parameter keseimbangan uap cair ya berdasarkan data percobaan. Jadi pada konsep perhitungan koefisien aktivitas itu nanti umumnya akan diberikan data vapor liquid equilibrium gitu ya. Misalnya yang diketahui adalah nilai dari tekanan, fraksi mol fasa cair dan juga fraksi mol fasa uap ya. Nah, kemudian yang kita hitung adalah kita menentukan nilai dari gamma 1 dan gamma 2-nya ya dengan menggunakan persamaan modified rho ya. Jadi modified rho itu kan YI dikalikan dengan P sama dengan XI gamma I PI saturated begitu ya. Jadi nilai dari gamma I bisa ditentukan dari YI kali P bagi XI PI saturated. Ya, asalkan sekali lagi saturated pressure untuk setiap komponen yang diketahui untuk komponen murninya dan juga tekanan sistemnya juga diketahui ya dan ditanyakan gitu ya pada tekanan tertentu gitu. Nah, baru setelah itu kita menghitung dan juga melakukan plotting gitu ya kelebihan dari energi Gibbs ya atau kita menggunakan konsep ini GE per RT. Bagaimana cara kita menghitung GE per RT tadi? Ini sama dengan sigma dari XI dikalikan dengan ln gamma I ya. Jadi kalau misalnya komponennya biner, ada sistem biner itu maka perkalian antara X1 ln gamma 1 ditambah X2 ln gamma 2 ya. Jadi setelah kita menghitung koefisien aktivitas 1 dan 2 sebagai fungsi dari nilai dari XI dan juga YI gitu ya, kita bisa menghitung kelebihan energi Gibbs ya yang kita perhitungkan menggunakan rumusan ini. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung koefisien aktivitas atau koefisien model aktivitas yang kita bisa dapatkan dari hasil fitting excess Gibbs ya berdasarkan pendekatan grafik. Nah, saya masuk ke dalam contoh supaya mudah dalam memahaminya begitu ya. Jadi di sini kita yang diketahui tadi seperti yang saya sampaikan adalah 3 data di awal ini ya, 3 data pada 3 kolom yang awal, di mana akan ada suatu nilai variasi tekanan gitu ya, di mana dalam tekanan tersebut nanti akan ada fraksi mol fasa cair dan fasa uap ya. Nah, dari situ kita bisa menghitung nilai dari ln gamma 1 dan ln gamma 2 ya. Yang ini tadi kita hitung berdasarkan apa? Ini ya, hukum dari modified rho ya. Ya, jadi ya ini tinggal dilonkan saja sebenarnya ln gamma I supaya nanti karena nilai dari ln gamma ini akan digunakan untuk menghitung excess Gibbs energinya ya. Oke, nah dari situ setelah menghitung ln gamma 1, ln gamma kenapa yang di sini kosong nilainya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa nilai ln gamma 1 pada X sama dengan 0 dan ln gamma 2 pada pada X1 sama dengan 0, ln gamma 1-nya 0, pada X1 sama dengan 1, ln gamma 2-nya juga 0. Tidak ada gitu, tidak ada nilainya. Yang bisa menjawab? Karena ada per 0 ya Pak. Iya betul. Ya karena ini dibagi 0 ya. Kan nilai dari X-nya kan ini sebagai pembagi gitu ya. Jadi kalau kita bagi sesuatu dengan 0 ya tak hingga gitu. Jadi makanya di sini pasti akan menghasilkan div gitu ya. Biasanya div kalau di Excel gitu ya. Jadi kalau yang tidak ada nilainya karena pembaginya 0 ya kita kosongkan saja ya. Oke, nah dari situ baru kita menghitung GE per RT ya. Di sini ya, excess Gibbs energy ya tinggal mengkalikan antara X1 ln gamma 1 ditambah apa? X2 ln gamma 2. Saat ini kita bisa menghitung juga nilai X2 dan Y2 ya kalau diperlukan begitu ya. Atau langsung 1 minus X1 ini kita bisa ganti X2-nya 1 minus X1 misalnya ya.
dikalikan dengan ln gamma 2. Sama saja harusnya hasilnya. Ya. Nah, dari situ eh, kita bisa menggunakan juga setelah mendapatkan nilai GE per RT, karena dalam rule of thumb penulisan atau pembuatan grafik gitu ya, itu basisnya adalah dengan menggunakan rumusan ini ya, GE per X1 kali X2 kali RT, maka nilai dari GE per RT ini tinggal dibagi seper X1 kali X2 gitu ya, untuk bisa mendapatkan nilai ini. Ya. Oke, mungkin saya coba simulasikan dulu ya di Excel yang sudah saya upload juga di sistemnya. Oke, sambil kalian bisa melakukan perhitungan juga, silakan ya, bisa dicoba begitu. Nah, di sini berarti apa yang kita lakukan tadi ya, dari nilai gamma 1 itu kita menggunakan rumusan yang di sebelah kanan ya, semuanya sudah dituliskan. Berarti perhitungan antara Y1 dikali dengan P itu dibagi dengan X1 kali P1 satu repeat ya. Nah, di sini P1 satu repeatnya berapa? Dari data ini kira-kira P1 satu repeat sampai 2 satu repeatnya berapa ya? Itu yang 36,09 di bawah, Pak. Yang P1 Oke, yang 36,09 itu P1 satu repeat atau P2 satu repeat? P1 sat. Kalau P2-nya yang paling atas yang 12,3. Sip ya. Jadi P1 satu repeatnya adalah yang pada saat apa, nilai X satunya itu sama dengan 1 gitu ya, di sini ya. Jadi kita buatkan dolar aja supaya mengunci gitu di sini. Sorry. Di sini bisa ditambahkan dolar gitu ya. Oke, di sini kita tulis P1, di sini P2 satu repeat ya. Yang di bawah ini adalah P1 satu repeat ya. Tidak. Jadi berarti nanti yang bawahnya ini tinggal P1. Ini tinggal ditarik ke bawah ya harusnya. Oke. Kemudian di sini nilai dari gamma 2-nya juga bisa kita hitung ya. Nah, ini harus hati-hati karena yang diketahui X1 Y1 ya, berarti nilai dari Y2 dan X2-nya ya tinggal 1 minus X1, Y2-nya 1 minus Y1 ya. 1 minus Y1 dikalikan dengan V. Ini dibagi dengan X2, 1 minus X1 dibagi dengan V2 satu repeat ya. Ini dibuat dolar gitu. Oke, ini tinggal tarik ke bawah. Oke ya, kita sudah dapat nilai dari gamma 1 gamma 2-nya ya. Jadi rumusannya sekali lagi saya sudah kompilasikan juga di sebelah kanan supaya mudah gitu ya. Jadi kita menggunakan rumusan ini sekali lagi, ini modified row. Ya. Oke, nah setelah itu baru kita menghitung nilai dari loan-nya begitu ya. Karena ini yang akan digunakan nanti untuk menghitung nilai dari excess Gibbs energy-nya. Ya. Jadi ini kita hitung loan, ya tinggal loan dari gamma 1 yang sudah kita hitung di step sebelumnya ya. Nah, tadi kalau misalnya yang div sebenarnya bisa dikosongkan saja supaya tidak membingungkan ya. Tapi silahkan disesuaikan saja nanti kalau diperlukan.
Nah, kemudian setelah kita menghitung lawan gamma 1, lawan gamma 2, yang kita lakukan apa? Kita menghitung GE per RT ini ya. Jadi untuk bisa menghitung excess Gibbs energy, nanti itu akan ada dua pendekatan ya. Jadi pendekatan pertama ini menggunakan basis data eksperimen. Ini adalah basis data eksperimen gitu ya. Dari mana kita tahu di eksperimen ya, karena tadi kan basis datanya kita diketahui nilai P, X1 dan Y1 ya. Biasanya nilai dari P, X, Y ini adalah basisnya dari eksperimen. Yang kedua, itu nanti bisa kita menggunakan basisnya dari model gitu ya. Nah, ini tadi tergantung model yang digunakannya apa. Tadi ada Margules gitu ya. Ada Van Laar, ada Wilson, ada Univac atau Univac ya. Dan juga ada NRTL. Nah, ini tergantung model yang digunakannya apa ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, nah ini kita hitung menggunakan basis rumus yang eksperimen dulu ya. Berarti X1 kali ln gamma 1. X1 dikalikan dengan ln gamma 1 ditambah 1 minus X1 dikali ln gamma 2. Ini kalau jadi yang ini tinggal dibagi dengan X1 kali X2 ya. Ini 1 minus. Oke ya, jadi setelah kita dapat nilai dari GE per X1 kali X2 dikalikan dengan RT, nanti kita bisa mendapatkan gambar ini ya. Jadi kita punya berapa nih? Empat jenis grafik ya. Grafik yang pertama untuk bisa menggambarkan fungsi dari ln gamma 1 terhadap komposisi gitu ya. Fraksi mol komposisi komponen, baik itu fraksi fasa uap dan cairnya. Yang kedua adalah ln gamma 2 adalah yang kuning ya, ln gamma 1 adalah yang turun, dia nilainya turun sebagai fungsi dari X1 atau Y1 ya. Kemudian ada grafik GE per RT di sini ya, dan juga ada grafik GE per X1 X2 kali RT gitu ya. Titik yang biru ini adalah grafik yang merepresentasikan excess Gibbs energy yang sudah mempertimbangkan nilai dari fraksi mol fasa cair komponen 1 dan komponen 2 ya. Jadi GE per X1 kali X2 dikalikan dengan RT begitu. Nah, dari sini kita kembali lagi ke slide ya. Oke. Jadi ini tergantung dari pemodelan yang kita gunakan apa ya. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kita menggunakan model Margules gitu ya, ini sebagai contoh ya. Kita menggunakan model Margules, nanti ini maaf agak meloncat ya. Persamaan pendekatannya itu adalah yang ini. Saya coba kopikan dulu. Supaya bisa dipahami. Nah, ini contoh yang Margules ya. Jadi ini adalah hubungan antara koefisien aktivitas komponen sebagai fungsi dari X1 dan X2, tetapi di sini ada yang namanya konstanta model gitu ya. Jadi konstanta model itu direpresentasikan dengan nilai A12 dan juga A21 gitu ya. Oke. Nah, di sini
untuk bisa kita nanti memanfaatkan sebenarnya data dari hasil plotting grafik tadi begitu ya, kita bisa menghitung yang namanya adalah ln gamma 1 infinite. Jadi tanda infinite di sini adalah disebut sebagai infinite dilutions. Jadi bisa dikatakan dia apa ya, proses dilusi yang tidak terbatas gitu ya. Kenapa? Karena kita menganggap nilai salah satu komponen pada fraksi mol fasa cairnya adalah sama dengan 0. Jadi kalau misalnya di sini X1-nya sama dengan 0 gitu ya, maka ln gamma 1 infinite-nya itu sama dengan A12. Kalau X2 sama dengan 0, ln gamma 2 infinite-nya adalah A21. Gimana cara kita dapat ini? Tadi tergantung dari model Margules, model yang digunakan. Karena di sini kita menggunakan model Margules, jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai X1 sama dengan 0 ini ke rumus ini. Ya. Jadi kalau kita membuat nilai X1 sama dengan 0 di sini gitu ya, maka kan nilai ini akan sama dengan 0 ya. Karena kan ini 2 dikali sesuatu parameter modelnya ya. Selisih parameter model dikalikan dengan 0, ini pasti nilainya 0 gitu ya. Nilai X2 di sini kan sama dengan 1 ya, kalau X1-nya sama dengan 0 gitu ya, maka 1 kuadrat dikali A12 ya hasilnya A12 gitu ya. Nah, sama halnya juga untuk ln dari infinite dilutions komponen 2 ya. Nah, di sini adalah ketika nilai X2-nya sama dengan 0, kebalikannya ya. Jadi kita gunakan rumus yang ln gamma 2 karena untuk komponen 2 X2-nya sama dengan 0, X1-nya di sini sama dengan 1 ya. Nah, yang membedakan di sini sebenarnya nilai dari A12 dan juga A21-nya ya. Nah, maka di sini karena nilai X1-nya itu adalah sama dengan 1 ya. 1 dikali A21 ini dikalikan 0 ya bagian ini ya. Maka kita dapatkan infinite dilution untuk komponen 2 adalah sama dengan A21 begitu. Ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan gitu ya pendekatannya bahwa ketika nilai dari ln gamma 1-nya sama dengan A12, maka kan itu nilainya sebenarnya di sini ya, infinite dilution itu ya. Jadi pada saat nilai X1-nya sama dengan 0, maka di titik ini gitu ya, dan juga di titik ini. Jadi pada saat nilai X1-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Kira-kira kenapa kita bisa mendapatkan nilai ini? A12-nya ini, A21-nya ini. Dari mana angka itu muncul? Jadi kan logikanya gimana? Ini kan A12 tadi apa? Pada saat X1 sama dengan 0 ya. Ini kan fungsi sumbu X-nya adalah nilai dari X1 kan ya? Ya, nilai dari X1 ya. Berarti kan semakin ke kanan nilainya semakin tinggi. Ini merepresentasikan nilai X1 sama dengan 0, ini merepresentasikan 1 sama dengan 1 ya. Dan kita tadi sudah melakukan regresi linear kan ya. Jadi pada saat kita tadi meregresikan kurva GE per X1, X2 RT ya, kita mendapatkan titik-titik ini dan kita regresi titik ini gitu ya. Ke semua titik ini di regresi linear gitu ya, kita akan mendapatkan fungsi persamaan linear ya. Jadi pada saat X1 sama dengan 0, ya kita masukkan saja X1 di sini sama dengan 0 kan ya. Jadi pada saat nilai X-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan ini kan ya, 0,384 gitu. Ya. Nilai A12-nya, karena tadi ln gamma 1-nya kan sama dengan A12 ya, maka nilai dari ln gamma 1 di sini akan sama dengan A12. Berarti A12-nya kan ya kita dapatkan dari hasil regresi linear tadi dengan mensubstitusi nilai X-nya sama dengan 0 gitu. Nah, kalau yang A21 gimana? Karena A21 tadi sama dengan ln gamma 2 infinite gitu ya. Ketika nilai X2 sama dengan 0 atau dalam hal ini X1-nya sama dengan 1 gitu ya. Maka apa? Ketika kan di sini ya. Ya ini tinggal dimasukkan saja nilai X di sini sama dengan 1 gitu. Berarti 1 dikali minus 0,1881 ditambah 0,3844 gitu. Maka akan dapat nilai 0,196.
Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, apakah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya semuanya ya? Bisa diikuti? Suara saya masih terdengar nih, karena hujan deras di sini. Halo? Terdengar. Masih terdengar, Pak. Oke, sip. Saya kira saya hilang. Oke ya, jadi saya asumsikan kalau nggak ada yang tanya, saya anggap mengerti ya. Oke, kalau misalnya ada yang masih dibingungkan, silakan bisa ditanyakan ya. Ini adalah sekali lagi apa? Ini adalah contoh proses fitting ya. Jadi kita sebenarnya sudah melibatkan pendekatan model gitu ya, untuk bisa menentukan sebenarnya di sini parameter nilai dari A12 dan A21 atau ini sebenarnya A12 dan A21 itu disebut sebagai parameter interaksi ya. Parameter interaksi gitu ya, yang dimodelkan oleh Margules lah dalam kasus ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini menunjukkan seberapa kuat sebenarnya interaksi molekul 1 terhadap molekul 2 dan juga sebaliknya gitu ya. Jadi kalau misalnya A12 ini sebenarnya menekankan terhadap penyimpangan energi gitu ya, bila molekul 1 ini berada di sekitar molekul 2 atau interaksi 1 terhadap 2 gitu ya. Nah, kalau A21 ini kebalikannya gitu ya. Jadi penyimpangan energi bila molekul 2 itu berada di sekitar molekul 1 ya. Kalau nilai A12 sama dengan A21-nya sama gimana gitu ya. Jadi kita bisa menganggap bahwa sistemnya ini simetris gitu ya. Kalau A12 tidak sama dengan A21 maka dia tidak simetris. Jadi untuk kasus yang kita dapatkan dalam contoh soal ini gitu ya, ini merupakan sistem yang tidak simetris. Artinya apa? Kekuatan interaksi antara komponen 1 dan 2 itu berbeda dengan 21 gitu ya. Entah itu biasanya karena adanya misalnya ukuran molekul yang berbeda gitu ya, atau mungkin dari sifat properties lain seperti polarity gitu ya, polaritas yang berbeda itu juga bisa berdampak terhadap interaksi interkomponen yang terdapat di dalam sistem. Jadi kebetulan untuk sistem ini kita menggunakan sistem biner ya, jadi hanya terdapat 2 komponen yang kita evaluasi begitu. Oke, saya lanjutkan ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, di sini juga kita bisa sebenarnya menggunakan korelasi dari model koefisien aktivitas ya. Ini dapat diperoleh dengan data fitting menggunakan fitur solver atau menggunakan GOSIC ya. Jadi dalam prediksi parameter kesetimbangan uap cair berdasarkan data percobaan ini diperlukan data-data sebagai berikut ya. Tadi ini konsep yang beberapa langkah awalnya sama gitu ya. Jadi yang akan diketahui itu adalah data vapor liquid equilibrium-nya pastinya ya. Data VLI-nya atau kesetimbangan uap cairnya yang meliputi pasti akan ada nilai tekanan, nilai dari fraksi mol fasa uap, entah itu komponen 1 atau 2 gitu ya. Dan itu bisa nanti kita jadikan acuan untuk menghitung fraksi mol di komponen lainnya ya. Nah, lalu setelah itu kita bisa melakukan tebakan nilai koefisien model aktivitas ya. Jadi kalau dalam kasus Margules tadi ya, kita bisa menebak nilai A12 dan A21 misalnya gitu ya. Kita bisa menebak nilai dari nilai koefisien model aktivitasnya ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung nilai gamma 1 dan gamma 2 ya, tadi menggunakan data dari eksperimen, di sini menggunakan pendekatan modified Raoult ya. Modified Raoult. Lalu setelah itu kita menghitung GE per RT tadi ya, excess Gibbs energinya dari data eksperimen dan pendekatan model. Kalau yang data eksperimen tadi kita menggunakan basisnya
nilai GE per RT itu akan sama dengan sigma XI ln gamma I, begitu ya. Atau sama dengan X1 ln gamma 1 tambah X2 ln gamma 2. Nah, sedangkan untuk pendekatan model ini tergantung rumusannya ya. Tadi kita baru mempelajari yang Margules gitu ya. Jadi kalau yang Margules tuh GE per RT-nya itu ini ya. Jadi kalau misalnya GE per RT saja, maka X1 X2-nya harus dikalikan ke sini ya. Tergantung kita mau membandingkan nilai GE per RT atau nilai GE per X1 X2 RT ya. Jadi silakan bisa dipilih ya. Kalau misalnya kita menggunakan GE per X1 X2 RT, maka yang data eksperimennya juga nanti menggunakan pendekatan itu. Jadi setelah menghitung GE per RT, kita hitung lanjutannya adalah menghitung GE per X1 X2 RT. Jadi hasil dari ini tinggal dibagi X1 kali X2 ya. Jadi yang ini untuk pendekatan model. Tadi tergantung modelnya apa, karena untuk hari ini kita pelajarinya model Margules ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi X1 kali A12 ditambah X2 kali A21. Di mana tadi kita menebak ya, kebalik. X1 A21, X2 A12. Di mana tadi kita menebak nilai dari A12 dan A21-nya ya. Jadi nilai dalam hal ini kita masih menggunakan tebakan awal gitu. Tebakan awal A12 dan A21. Ya, jadi nanti kita bandingkan data eksperimen yang basisnya tadi dari sini gitu ya dibandingkan dengan data model gitu. Nah, ini goalnya harus gimana? Ya, dengan menggunakan dua pendekatan eksperimen dan model ini, maka nilainya itu kan sebenarnya harus sama begitu ya. Nah, untuk bisa menentukan nanti objective functions mana yang akan digunakan, kita umumnya menggunakan sum of square residual ya. Jadi di sini adalah residual untuk penjumlahan kuadratiknya begitu ya. Lalu setelah itu kita bisa menentukan koefisien model aktivitasnya dengan melakukan optimasi menggunakan objective functions-nya dari SSR gitu ya. Lalu setelah itu kita bisa menghitung gamma 1 dan gamma 2 menggunakan pendekatan model. Oke, kita coba lanjutkan Excel yang tadi mungkin ya di sini ya, supaya Oke. Nah, berarti kita kan tadi sudah sampai step yang ke berapa nih? Udah sampai step sini ya. Kita ini anggap aja ini step 1, ini step 2, gitu ya, ini step 3. Nah, sekarang kita masuk ke step yang keempat ya. Di sini kebetulan rumusnya belum ada. Kalau yang tadi GE per RT dikali X1 X2 untuk pendekatan model itu adalah rumusnya apa? X1 kali A21 ditambah X2 kali A12 gitu ya. Nah, berarti yang kolom N di sini ya kita tinggal gunakan rumus itu saja ya. Berarti kan sini sama dengan X1 kali A21 gitu ya. Ditambah 1 minus X1 dikali dengan A12. Sebentar. Oh, ini harusnya dikunci ya. Sorry. Ini $T$3. Dan di sini $T$4 ya. Oke, karena nilainya sama-sama 0,1 di sini ya. Oke, nah setelah itu kita residualkan gitu ya. Jadi residual itu adalah sebenarnya absolute
difference gitu ya antara pendekatan model dan juga pendekatan eksperimen ya. Jadi yang M ini adalah saya tulis eksperimen ya supaya bisa dibedakan ya antara pendekatan eksperimen dan juga pendekatan ini model gitu. Oke, nah berarti di sini sebentar ini kayaknya ada. Oke, di sini berarti tadi apa absolute value dari ini dikurang ini gitu ya. Kita sampai sini aja ya, karena yang bagian atasnya kan untuk pendekatan eksperimen dia diff gitu ya. Kita hapus saja yang bagian atasnya nggak masalah. Nah kemudian di sini kita kuadratkan ya. Jadi residual kuadrat ya ini tinggal dikuadratkan. Nah yang jadi objective functions adalah ini ya. Jadi sum of square residualnya adalah penjumlahan dari residual kuadrat gitu ya, atau perbedaan antara pendekatan model dan eksperimen gitu. Jadi apa bahasa sederhananya ya kuadratik dari perbedaan perhitungan model dan eksperimen dijumlahkan gitu intinya. Jadi ini tuh adalah penjumlahan ini ya. Ini yang kita jadikan sebagai apa objective functions gitu ya. Nah, karena di sini yang akan kita optimize itu akan ada 2 parameter gitu ya, maka kita nggak bisa pakai goal-seek ya. Kita bisanya pakai solver. Oke? Nah, solver itu ada di sini ya. Jadi bagi yang belum punya solver, saya ingatkan lagi mungkin ya, bisa ke File, Options, kemudian masuk ke Add-ins ya. Lalu di sini ke Excel Add-ins-nya Go, dan di checklist ya, di sini ada solver add-in ya. Setelah itu oke. Harusnya muncul di tab data di pojok kanan atas ya, di sini. Kemudian kita klik solvernya. Enggak ini. Excel saya nggak kayak sudah. Oh, iya bisa. Oke. Nah ini kita set objective functions-nya itu adalah ini ya. $P$15 ya betul ya. The value-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena kan kita ingin mengoptimize sehingga tidak ada perbedaan ya antara pendekatan model dan juga eksperimen ya. Jadi value-nya 0 dengan merubah sel yang saya hilang. Oh ini. Ini ya T3 dan T4 gitu ya, betul ya. Oke, kita solve. Konfigurasinya Excel saya. Excel saya ngeheng kayak ini. Ya intinya seperti itu lah ya. Bisa diikuti ya semuanya ya. Jadi tadi dari pendekatan sum of square residualnya, kemudian itu kita jadikan sebagai objective functions gitu ya. Dan kita merubah sel parameter Margolesnya di sini ya. Nilai dari A21 dan A12-nya. Tadi SXR-nya kita setnya ke value of 0 ya. Karena kita berharap tidak ada residual difference antara pendekatan model dan eksperimen gitu. Nah, itu yang kita gunakan untuk bisa menentukan parameter model koefisien aktivitas ya, nilai A12 dan juga nilai A21. Nah, nanti setelah itu kita bisa menghitung lagi kalau kan kita sudah tadi langkah selanjutnya kalau di dalam slide itu disampaikan bahwa kita bisa menghitung kembali
nilai dari koefisien aktivitas dengan menggunakan pendekatan model, begitu ya, dengan menggunakan hasil optimum nilai parameter Margules yang sudah kita optimize tadi. Jadi kan A21 dan A12-nya tadi sudah kita optimasi ya. Nih, ini Excel-nya bermasalah. Suara saya masih terdengar kan ya? Saya khawatir kan MS Teams saya malah nggak ini. Masih, Pak. Halo, masih ya? Oke. Masih. Ini maaf, Excel saya kayaknya ngehang ya, jadi nggak bisa digerakkan kursornya juga. Tapi intinya tadi ya, setelah kita dapat nilai A21, A12-nya, kita gunakan rumus yang nomor 3 ini yang ada di bawah ya. Maaf, saya juga tidak bisa menunjukkan. Tapi kita menghitung kembali nilai gamma 1 dan gamma 2-nya sebagai fungsi dari X1 dan X2 dan juga fungsi dari parameter Margules ya, yang ada di step. Kalau misalnya di step sini kan kita diminta untuk menghitung kembali nilai gamma 1 dan gamma 2 menggunakan pendekatan model ya. Jadi setelah tadi kita optimasi mendapatkan nilai koefisien model aktivitasnya, nilai A21 A12, kita gunakan nilai optimize A12 A21-nya untuk menghitung kembali nilai gamma 1 gamma 2 sebagai fungsi dari X1 dan X2-nya begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apakah bisa dipahami? Bertanya, Pak. Yap. Kalau yang tadi di bagian solvernya kita ditunya itu ke minimum, enggak yang to value 0, gimana ya Pak? Karena saya ada nonton di perkuliahan yang Pak Anggit juga di YouTube. Nah, beliau bilang tuh lebih baik ke set value-nya itu 0, di minimum aja Minimum, biar iya. dia isi tuh. Tapi kalau misalnya 0 itu gimana ya Pak implikasi? Ya, sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau 0 itu kan kita berharap tidak ada perbedaan sama sekali gitu ya. Which is itu kalau misalnya di pendekatan apa aproksimasi atau numerik ini itu biasanya untuk bisa mencapai 0 itu mustahil gitu ya. Exactly 0 pasti akan ada nilai 0,0000 sekian gitu ya. Yang paling dekat. Jarang yang dapat sampai eksak 0 gitu. Nah, kalau ke minimum itu biasanya ini untuk solvernya sendiri pasti akan menemukan solution ya sebagai sebagai hasil akhirnya. Kalau seperti ini kan solver could not find a feasible solution ya karena memang hasil akhirnya itu memang tidak nol gitu, tidak exactly nol ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan 0,0009 gitu ya. Jadi memang ya either ya bisa menggunakan yang minimum atau ke nol harusnya sih sama saja hasilnya menurut saya ya. Tapi yang kalau yang ke nol pasti dia mencari lama, makanya tadi loadingnya agak lama ya, ini baru selesai juga perhitungannya. Jadi sepertinya dia terus optimize gitu ya, dan akhirnya menemukan nilai yang paling mendekati nol ya sekian gitu. Tapi kalau minimum, ya udah dia akan mencari nilai yang paling minimum, nggak harus sampai mencari ke nilai mendekati nol gitu. Tapi kayaknya hasilnya sih mirip menurut saya ya. Nah ini juga tervalidasi ya, berarti ya nilainya ya 0,384 dan 0,196 ya. Ini sesuai juga dengan yang ini kan ya pendekatan yang kita gunakan dengan menggunakan pendekatan regresi menggunakan grafik ya. Jadi regresi menggunakan grafik dan juga pendekatan teoritik tadi dengan membandingkan dengan model ini hasilnya cukup identik mirip begitu, cukup sama. Seperti itu ya, apakah menjawab? Ya menjawab, tapi yang Bapak emang lebih kecil sih Pak SSR-nya 0,00. Lebih kecil ya. Saya tuh Tapi kalau yang A21 A12-nya itu sama nggak, deket nggak? Kalau 3 digit desimalnya. 39 lumayan jauh sih Pak. Jadi kalau saya tuh A21-nya itu 0,192, A12-nya itu 0,396. Oh, oke oke. Ya mungkin kita sepakati aja ke mana ya, value 0 aja mungkin ya, karena kan nilai ini juga hampir mendekati pendekatan grafik tadi ya, 384 dan 196 gitu. Jadi kita sepakati aja di setnya ke value of 0 gitu ya, sepertinya ya. Ya meskipun tadi conclusions-nya itu adalah solver could not find a feasible solution gitu, karena memang nilainya tidak exactly 0 gitu. Tapi dia akan lebih akurat nilainya karena dia terus iterasi sampai nilainya itu mendekati 0 gitu. Itu ya mungkin ya seperti itu ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa diikuti semuanya? Semoga bisa ya. Oke, untuk besok kita lanjutkan materi untuk model-model lain ya. Ada Margules, Vanlar, Wilson, NRTL, sama Univac. Dan ya perbandingan dari ketiga metode ini itu apa? Kelima metode ini itu apa? eh, Nanti kita akan jelaskan di perkuliahan besok. Nah, tapi untuk besok, karena saya harus ada visitasi ke UGM ya jam 1 sampai jam 3 mungkin ya, jadi itu selama kuliah. Kalau kuliahnya digeser ke jam 10 sampai 12, apakah bisa semuanya? Ada yang tidak bisa nggak? Apa tadi jam Aman? berapa? Sampai berapa? 10 sampai 12? 12. Saya bisa. Bisa ya, semuanya ya. Ada yang nggak bisa? Coba kalau yang nggak bisa mungkin bisa raise hand. Besok kuliah jam 10.12 secara daring lagi. Oke. Karena nggak ada yang resen, saya anggap semuanya bisa ya. Jadi untuk besok kita shift jadwal kuliahnya ke jam 10 sampai 12. Untuk link kuliahnya nanti saya akan share di WhatsApp group ya, seperti biasa gitu. Jangan lupa mengisi presensi ya di CX bagi yang belum. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan karena sudah pukul 4 ya, waktunya saya akhiri kuliah hari ini. Bagi yang masih bingung nanti mungkin saya akan share link-link kuliah online-nya gitu ya, yang kuliah daring. Nanti saya akan masukkan dulu ke YouTube mungkin supaya bisa ditonton kembali kalau misalnya masih ada yang bingung. Ya, semoga bisa dipahami materi yang disampaikan meskipun secara daring. Oke, saya kira itu kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sama, yuk.